Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Beberapa poin penting seputar Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim ketika datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka diperbolehkan untuk bergembira, bersenang-senang, dengan catatan kegembiraan atau kesenangan tersebut dalam konteks ketaatan dan kebaikan, bukan bergembira berhura-hura dalam bentuk keburukan ataupun kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka demikian hendaklah kalian bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Artinya apa yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir. Maka tak ada salahnya kita menyambut dengan kegembiraan Hari Raya Idul Fitri, karena merupakan salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri atas apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, Hari Raya Idul Fitri, hari di mana dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 30 hari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menahan lapar dan haus, menahan nafsu kita. Pada malam harinya kita mendirikan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah, diantaranya sholat tarawih, witir, tadarus. Maka selama 1 bulan kita dicuci, dibersihkan, dosa-dosa kita berguguran. Tibalah Hari Raya Idul Fitri, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan dosa-dosa kita karena kita telah melaksanakan ibadah puasa, hari kemenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Fitri, hari di mana manusia kembali kepada fitrah karena dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Hari Raya Idul Fitri sebagai barometer untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan melihat hasil daripada pelajaran-pelajaran yang kita ambil selama bulan suci Ramadan. Ada 2 pepatah Arab yang mengatakan, yang pertama, laisal idu liman labisal jadid wa innamal idu liman ta'atuhu tazid. Hari Raya Idul Fitri itu bukanlah ditandai dengan pakaian baru, namun Hari Raya Idul Fitri itu bagi orang yang ketaatannya semakin bertambah. Yang kedua, la takun abdan ramadhaniyan walakin kun abdan rabbaniyan. Janganlah kalian menjadi hamba bulan suci Ramadan, tetapi hendaklah kalian menjadi hamba yang rabbani, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan ibadah puasa selama 30 hari, di mana pada bulan Ramadan kita ditempa, dilatih menahan hawa nafsu,
mendirikan malam-malam dengan ibadah, maka kita akan melihat hasil daripada apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apakah ketaatan kita semakin bertambah di luar bulan suci Ramadan atau hanya di bulan Ramadan saja? Maka janganlah kita, kata pepatah Arab tadi, menjadi hamba bulan suci Ramadan. Hendaknya kita menjadi hamba Rabbani, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kita sembah di bulan suci Ramadan, Dia juga yang kita sembah di luar bulan suci Ramadan. Jika seseorang bersekolah selama 1 bulan, dia dilatih, maka dia akan terbiasa atas apa yang telah dia lakukan pada sekolah tersebut. Begitu juga dengan Ramadan, kita telah melatih diri kita menahan hawa nafsu, menahan makan dan minum pada siang harinya, di mana makan dan minum itu adalah kebutuhan primer manusia, bisa ditahan. Maka setelah bulan suci Ramadan, tentu kita bisa menahan dari nafsu-nafsu yang lainnya yang dapat menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Yang keempat, hendaknya kita mengisi hari raya Idul Fitri dengan amal kebaikan, diantaranya menjalin silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya itu dilapangkan dan ajalnya itu ditangguhkan, maka hendaknya dia menjalin tali silaturahmi. Silaturahmi sangat besar manfaatnya. Silaturahmi bisa melapangkan rezeki. Salah satu bentuk dari kelapangan rezeki itu adalah orang yang banyak bersilaturahmi, tentu banyak memiliki teman, memiliki informasi, bahasa sekarangnya memiliki link. Orang yang baik yang menjalin silaturahmi, maka orang suka berteman, bahkan bekerja sama dengan orang tersebut. Orangnya sopan, suka menjalin silaturahmi, tidak sombong. Inilah salah satu bentuk kelapangan rezeki yang Allah berikan kepada orang yang menjalin silaturahmi. Juga menjalin silaturahmi di dalam hadis ini disebutkan dapat memanjangkan umur, menangguhkan ajal. Para ulama berbeda pendapat tentang makna hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah namanya sering disebut meskipun dia telah tiada, bahkan seakan-akan dia masih hidup di tengah-tengah kita. Kita contohkan Imam Syafi'i, namanya masih disebut sampai sekarang, padahal sudah beribu tahun beliau telah tiada, namanya masih disebut. Bahkan sampai sekarang seakan-akan dia hidup di tengah kita. Ada lagi yang mengatakan memang orang yang menjalin silaturahmi itu dipanjangkan umurnya. Jika dia tidak menjalin silaturahmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan umurnya sekian. Kalau dia menjalin silaturahmi, umurnya ditambah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, menjalin silaturahmi dapat menambah rezeki kita, melapangkan rezeki kita, dan dapat menangguhkan ajal kita dan memperpanjang umur kita sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW tersebut. Yang kelima, yaitu hendaknya kita mengisi hari raya Idul Fitri dengan memberikan perhatian kita kepada fakir miskin dan anak yatim.
Hari Raya Idul Fitri adalah hari di mana umat muslim bergembira. Tentunya kegembiraan ini kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang bahkan kekurangan pada hari raya Idul Fitri ataupun yang tidak memiliki anggota keluarga seperti anak yatim. Karena menyantuni fakir miskin ataupun anak yatim tersebut dapat melunakkan hati yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kerasnya hati dia, tidak bisa lunak hatinya. Syaka rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah akan kerasnya hatinya tersebut. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradta an talina qalbuka, idza aradta ayyalina qalbuka, fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau ingin hatimu itu lembut, caranya, kata Nabi, berilah makan kepada fakir miskin dan usaplah kepala anak yatim. Memberi makan kepada fakir miskin dapat melembutkan hati yang keras, karena dengan memberi makan tersebut ada perasaan iba di dalam hati seseorang terhadap orang miskin yang dia beri, di mana ketika dia memberi itu dia merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya begitu besar. Dengan memberi kepada fakir miskin dia bisa mengetahui keadaannya, betapa susahnya dia bahkan untuk mencari sesuap nasi. Begitu juga dengan mengusap kepala anak yatim, artinya menyantuninya, tak hanya sekedar mengusap, memberikan perhatian, bahkan memberikan bantuan berupa dana kepadanya untuk kelangsungan hidupnya, karena salah satu tonggak hidupnya yaitu bapaknya telah tiada. Maka dengan dua hal ini, memberikan makan kepada fakir miskin dan mengusap kepala anak yatim, dapat melembutkan hati seseorang.